Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kesalahan dalam menjalin relasi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, jalan menuju ke pernikahan memang cukup panjang dan cukup rumit, sehingga ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Kalau pada 2 sesi yang lalu kita bicara tentang kesalahan di dalam memilih pasangan, karena kalau salah memilih pasangan ternyata juga akan menimbulkan bencana bagi pernikahan itu. Dan kini kita akan coba mendalami tentang kesalahan di dalam menjalin relasi, Pak Paul. Karena pernikahan sendiri juga merupakan suatu relasi antara pria dan wanita, suami istri ini, Pak Paul. Jadi hal-hal apa, Pak Paul, yang patut kita pikirkan di dalam kita itu menjalin sebuah relasi, khususnya dengan pasangan hidup kita ini? Kita memang masih dalam topik yang sama, topik besar, yaitu dari pacaran sampai menikah. Jadi kita mencoba mengangkat hal-hal apa yang perlu diwaspadai dalam masa-masa berpacaran. Nah, kita telah bahas bahwa kita ini perlu memilih pasangan yang seiman. Jangan sampai kita akhirnya memilih pasangan yang tidak cocok dengan kita. Nah, selain dari itu ternyata ada hal yang penting juga, yaitu bagaimanakah kita menjalin relasi berpacaran ini. Sebab pada akhirnya apa yang kita lakukan sebelum menikah akan berdampak pada pernikahan kita itu. Jadi relasi seperti apakah yang kita jalin pada masa sebelum kita menikah, pada akhirnya akan berdampak pada relasi kita setelah menikah. Nah, itu sebabnya saya kira kita perlu menyoroti hal-hal apa yang penting harus ada, dan juga sudah tentu jangan sampai ada pada masa berpacaran di dalam kita menjalin relasi. Nah, sebab kenapa? Sebab kalau sampai ada hal-hal yang tidak sehat terjadi dalam masa berpacaran, maka hal-hal itu nanti akan berdampak pada pernikahan kita pula. Tetapi ada banyak orang yang beranggapan bahwa sekalipun ada masalah relasi pada saat berpacaran, itu nanti bisa diselesaikan ketika mereka sudah menikah gitu, Pak Paul. Masalahnya adalah biasanya sejak awal kita itu menjalin relasi, kita sebetulnya itu sedang membuat sebuah pola berelasi antara kita dan pasangan kita. Nah, sekali pola itu terbentuk, maka pola itu akan berlanjut sampai nanti kita menikah. Saya berikan sebuah contoh yang praktis Misalnya, setiap kali pasangan kita itu marah, kita terbiasa mendiamkannya karena kita pikir nggak usahlah menjawab, biarkanlah, sebab juga nanti jadi panjang. Nah, jadi kita terbiasa mendiamkan dia waktu dia marah. Kita tunggu sampai dia reda, nanti baru kita bicara. Nah, kalau ini terjadi dalam masa-masa berpacaran, besar kemungkinan pola ini akan berlanjut sampai nanti setelah kita menikah. Jadi waktu dia marah-marah, kita akan diamkan. Nah, misalkan setelah menikah kita berkata, nggak mau saya diamkan lagi. Saya harus menghentikannya. Saya harus meminta dia sekarang juga mendengarkan saya. Nah, bisa jadi apa yang kita lakukan itu di saat setelah kita menikah akan membuat pasangan kita nggak terima. Karena dia udah terbiasa dengan pola ini. Dia terbiasa bisa mengeluarkan semua amarahnya, dan kita hanya mendiamkan atau mendengarkannya. Nah, sekarang nih dia nggak bisa. Sebab dia baru marah sedikit, kita udah langsung potong. Dan waktu dia marah lagi, kita jadinya marah karena kan dia nggak dengarkan kita. Jadi akhirnya kita tambah marah. Nah, terganggulah sebuah pola yang telah terbentuk. Nah, jadi dengan kata lain, ini menimbulkan masalah. Maka pentingnya kalau kita itu pada masa berpacaran juga melakukan hal-hal yang sehat, yang nantinya akan bisa menjadi benih-benih yang dapat kita tuai setelah kita menikah. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya, Pak Paul. Pada saat mereka berpacaran, mereka menyelesaikan masalah dengan diskusi.
Dan salah satunya itu karena ya masih pacaran, kelihatannya itu mengalah saja gitu Pak Bos. Jadi tidak kelihatan bahwa dia melawan itu. Tetapi setelah menikah, ternyata dia mengeluarkan argumentasi yang cukup kuat dan sebagainya. Nah, pasangan yang satunya itu malah berbalik. Yang tadinya suka berdiskusi, suka menjawab, sekarang melihat pasangannya begitu agresif, dia yang tutup mulut sekarang gitu. Dengan kata lain yang Pak Gunawan katakan adalah, sebetulnya tuh ada kecenderungan, kebiasaan atau cara-cara berelasi yang sehat pada masa sebelum menikah, biasanya nanti akan mulai memudar setelah kita menikah Pak Gunawan. Karena ya tadi Pak Gunawan katakan, ya pada masa berpacaran kita masih bersikap lebih halus dan lebih santun lah, lebih tahu diri lah, lebih berhati-hati lah. Nah setelah menikah kita merasa lebih bebas, diterima apa adanya, tidak ada lagi ikatan-ikatan. Nah kita lebih apa adanya. Nah yang lebih apa adanya artinya adalah yang nggak enak, yang buruk itu bisa keluar dengan lebih alamiah. Jadi kalau begitu asumsinya dan memang sebetulnya itulah kenyataannya, kita harus berkata bahwa kalau kebiasaan yang baik saja atau pola berelasi yang baik saja cenderung memudar atau mengendor setelah menikah, apalagi kebiasaan yang buruk tidak akan dengan otomatis itu hilang. Justru kebiasaan yang buruk itu tuh waktu dibawa ke dalam pernikahan, besar kemungkinannya juga akan makin memburuk. Iya, jadi hal-hal apa yang perlu kita perhatikan Pak Paul di dalam menjalin relasi ini? Ada 4 pasang yang akan saya bahas. Kita akan coba bahas mungkin pada kesempatan ini 2 pasangnya. Yang pertama adalah kejujuran dan keterbukaan. Saya membedakan kejujuran dan keterbukaan dalam pengertian, kejujuran adalah menyingkapkan yang sebenarnya tentang diri kita. Nah, dengan kata lain, waktu kita bersikap jujur, kita tidak mendistorsi fakta. Jadi, misalnya ya, bila kita pernah berpacaran sebelumnya, nah jangan berkata bahwa kita tidak pernah berpacaran. Atau, jika kita tidak pernah duduk di bangku kuliah, nah jangan mengklaim bahwa kita ini pernah menjadi mahasiswa. Ya, jadi inilah yang saya maksud dengan kejujuran. Kita mengatakan atau menyingkapkan apa yang sebenarnya. Keterbukaan, nah sudah tentu mengandung unsur kejujuran. Namun, keterbukaan bukan hanya kejujuran. Keterbukaan adalah menyingkapkan sebanyak-banyaknya tentang diri kita. Nah, ini beda utamanya. Kalau kejujuran menyingkapkan apa yang benar, sedangkan keterbukaan menyingkapkan sebanyak-banyaknya tentang diri kita. Jadi, dari awal berelasi, kita harus bersikap jujur. Dalam pengertian, menyingkapkan yang sebenarnya kepada pasangan. Namun, ya mungkin ada hal-hal yang tidak dapat dengan segera kita bagikan dengan pasangan, bukan karena kita hendak menutupinya, melainkan karena kita mau memastikan bahwa kita akan dapat mempercayakannya dengan hal yang pribadi ini. Nah, singkat kata, keterbukaan, yaitu menyingkapkan sebanyak-banyaknya tentang diri kita, memang harus berjalan melalui proses waktu. Makin mendalam relasi dan makin bertumbuh rasa percaya, makin bertambah keterbukaan. Namun tetap ya, tujuan semula yaitu keterbukaan harus kita usahakan. Kita nggak boleh berkata bahwa kita sengaja tidak memberitahukan hal ini kepadanya oleh karena kita kurang mempercayainya. Jika dari awal berelasi kita udah nggak dapat mempercayainya, itu pertanda relasi ini memang tidak sehat. Jadi kita harus memulai relasi dengan kejujuran dan berusaha keras untuk mencapai tahap keterbukaan total kepada pasangan. Jadi awalnya hanya kejujuran lebih dahulu yang harus kita lakukan gitu Pak Paul ya? Ya, betul. Jujur dalam hal apa saja biasanya Pak Paul? Misalnya tadi yang saya sudah singgung adalah apakah memang kita pernah berpacaran, ya. Misalkan yang kedua ada tentang latar belakang kita, apakah memang kita dari keluarga ini, dan apakah memang hidup kita seperti yang kita katakan, apakah orang tua kita juga seperti itu. Nah, saya ini nih udah mendengar cukup banyak Pak Gunawan tentang orang yang mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya tentang diri mereka sebelum menikah. Misalnya, ada yang mengklaim dia itu mempunyai rumah, dan dia berkata, ini rumah dia.
Nah, ya pasangannya nggak ngerti apa-apa, ya percaya aja. Setelah menikah, baru mengetahui bahwa bukan rumah dia, tapi rumah misalnya orang lain atau apa. Atau ini usaha dia, modal dia dan sebagainya. Setelah menikah, baru diketahui, oh modalnya ini bukan modal dia, modal orang lain yang dipinjamkan kepada dia. Ada yang mengklaim, saya lulusan perguruan tinggi ini. Setelah menikah, baru ketahuan, bukan saja bukan lulusan sekolah-sekolah itu, ternyata nggak pernah lulus malah dari perguruan tinggi sama sekali. Nah, jadi cukup banyak sekarang orang-orang yang nggak nyaman ya untuk cerita apa adanya, sehingga membohongi pasangan tentang siapa dirinya itu. Jadi saya kira secara garis besar, siapa diri kita dan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Nah, dua hal itu tuh mesti dengan jujur kita sampaikan kepada pasangan kita. Ya, bukannya mau tidak jujur Pak Pol ya. Jadi bukan berusaha untuk mengelabui calon itu, tetapi dari pihak calon itu sendiri yang memperkirakan gitu Pak Pol, bahwa kita itu sudah punya rumah, bahwa rumah itu, bahwa orang tua kita kaya gitu. Itu perkiraannya sendiri, dan ya karena enggak pernah dikomunikasikan, si yang satunya ini juga diam saja. Dia kalau nganggep aku kaya ya malah senang dia gitu Pak Pol, supaya pernikahan itu bisa terwujud. Tapi nyatanya sebenarnya bukan orang kaya dia Pak Pol. Jadi hidup dalam rumah yang juga rumah sewa gitu. Lalu hutangnya banyak dari orang tuanya. Padahal si calon mertua itu menganggap pasangan ini, calon menantunya ini adalah orang yang kaya, anak dari orang yang kaya. Ya. Jadi kalau kita memang ya udah menduga akan ada kesalahpahaman, orang akan menganggap kita ini misalnya punya rumah ini atau apa, saya pikir kita bertanggung jawab ya untuk mengklarifikasi, untuk mengatakan apa adanya bahwa ini bukan rumah saya ini nih numpang di rumah ini, atau ini bukan mobil saya, tapi saya ini dipinjamkan mobil. Sebab kita ini saya kira bertanggung jawab untuk ya mengatakan hal-hal itu. Memang ya bisa saja pasangan kita ya nggak bertanya karena menganggap ini memang milik kita semuanya. Dan dia mungkin sungkan bertanya kepada kita. Tapi tetap saya akan letakkan tanggung jawab itu pada pundak kita sendiri Pak Gunawan. Jadi kita mesti berkata apa adanya. Dan kalau kita udah punya firasat bahwa dia salah menduga, kita mesti katakan apa adanya. Ya, bagaimana dengan pasangan yang ketahuan berbohong, tapi dia langsung minta maaf. Ya memang saya berbohong gitu Pak Pol. Nah, memang udah tentu ya orang itu misalnya berbohong. Nah ini ya yogyanya lah akan ada ya permintaan maaf dan juga pemberian maaf. Tapi ya saya harus membicarakan faktanya Pak Gunawan, bahwa kalau terjadi kebohongan gak bisa enggak, kejujuran itu ternoda dan pertumbuhan rasa percaya pasti mengalami hambatan. Setidaknya ya saya bisa bayangkan dua dampak buruk kebohongan pada relasi. Yang pertama adalah rasa sakit akibat dibohongi jauh lebih berat ketimbang rasa sakit akibat pertengkaran. Oleh karena dalam pertengkaran kita sudah berjaga-jaga untuk diserang, sedang kebohongan datangnya sekonyong-konyong tidak terduga. Itu sebab luka akibat dibohongi biasanya dalam dan lama untuk sembuh. Jadi kalau memang ya terjadi kebohongan, benar-benar upaya mengobatinya makan waktu lama Pak Gunawan. Karena relasi itu mundur ke titik nol kembali, dan bahkan saya bisa juga berkata ke titik minus. Bukan saja belum mempercayai, tapi sekarang menjadi tidak mempercayai. Sehingga apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh pasangannya, ya orang ini akan berkata nih ya, ini benar nggak ya? Ini bohong nggak ya? Dan begitu kita sekali dibohongi, kita nggak bisa nggak tuh akan ya susah ya untuk kembali bisa deket dan mengasihi dia. Jadi luka akibat dibohongi itu akan memang ya merusakkan sendi-sendi relasi itu secara lebih global, secara lebih menyeluruh. Maka ya orang atau pihak yang satunya harus menyadari bahwa sekarang relasi ini menjadi relasi yang tidak sehat, dan untuk menyehatkannya akan memerlukan waktu yang lama. Ya kan sudah minta maaf Pak bahwa itu adalah kebohongan itu. Tapi ternyata
Nah, ini kita masuk ke dampak keduanya, meskipun ya orang itu minta maaf dan oke lah kita mengerti orang bisa salah dan kita maafkan, tapi ternyata, nah relasi itu tuh akhirnya berhenti bergerak. Kenapa? Sebab kebohongan akan menumbangkan rasa percaya. Sesuatu yang mutlak harus ada dalam relasi nikah. Nah, relasi baru akan kembali bertumbuh ya tatkala rasa percaya mulai bertunas. Masalahnya adalah relasi tidak bisa berlanjut mulai dari titik di mana kebohongan terjadi. Biasanya relasi itu mesti dimulai lagi dari awal, jauh sebelum kebohongan terjadi, ya. Nah, sehingga benar-benar ya gara-gara kebohongan apa yang telah dibangun runtuh dan harus dibangun ulang. Dan kita akhirnya merasa jauh dari pasangan kita, nggak bisa lagi dekat dengan dia. Saya udah bertemu dengan orang yang dibohongi oleh pasangannya, Pak Gunawan, dan benar-benar itu tuh menghapus rasa percaya. Dan waktu rasa percaya itu nggak ada lagi keinginan ingin dekat dengan pasangannya, mau mesra dengan pasangannya, nggak ada itu semuanya. Karena tiba-tiba tuh kita itu seolah-olah tuh dihadapkan dengan sebuah pribadi yang lain, Pak Gunawan. Sebab ini nih diri yang saya kenal sebelumnya. Sekarang baru sadar, wah saya dibohongi. Ternyata dia bukan ini. Nah, berarti sekarang dia ini berpacaran dengan orang yang lain. Dan dia harus menyesuaikan diri dengan orang yang baru ini nih. Nah, ternyata seperti itulah dampaknya kebohongan pada relasi. Ya, tetapi ada juga pasangan yang berusaha untuk membohongi pasangannya, Pak Paul. Setelah tahu bahwa dia dibohongi, dia berusaha untuk membohongi pasangannya itu. Itu bagaimana, Pak Paul? Maksudnya dia ingin membalas gitu, Iya. Pak Gunawan. Nah, udah tentu ya salah ya kalau dia itu membalas. Sebab ya kalau kita mulailah balas-membalas dengan kebohongan, berarti kebohongan akan menjadi ya ciri relasi kita. Dan ya dalam kondisi seperti itu sebetulnya tidak ada lagi relasi. Yang ada adalah sebuah memang permusuhan, di mana masing-masing mencoba untuk ya memanipulasi atau merugikan pasangannya. Ya. Nah, bagaimana Pak Paul supaya kepercayaan itu bisa tumbuh kembali itu? Saya kira kalau kita memang telah bersalah, kita mesti akui dan kita mesti menyodorkan semua ada hal-hal yang telah kita sembunyikan sampai-sampai nggak ada lagi ada hal-hal yang kita sembunyikan. Sebab yang dia ingin ketahui sekarang adalah apakah ada lagi yang kita akan tutupi. Nah itu tuh. Kalau kita pernah berbohong, pasangan akan berkata, apakah ada lagi yang kau tutupi? Nah maka kita mesti mengatakan semuanya. Nggak boleh lagi ada yang ditutupi. Sebab kalau sampai ada yang ditutupi dan dia akhirnya ketahui dan kita memang ternyata menutupinya dengan sengaja, berarti relasi itu hampir tamat dapat dipastikan, Pak Gunawan. Jadi sekali lagi obatnya adalah berilah waktu. Terus kedua, mesti berikan kejujuran yang total. Iya. Hal kedua untuk memperkuat relasi suami istri itu apa, Pak Paul? Kesalehan dan kekudusannya, Pak Gunawan. Jadi apa yang kita lakukan pada masa kita ini berpacaran akan berdampak ke dalam masa pernikahan. Nah, di dalam masa berpacaran kita harus meninggikan, menjunjung tinggi kesalehan dan kekudusan. Saya membedakan kekudusan dan kesalehan dalam pengertian kekudusan berhubungan langsung dengan godaan dan dosa seksual. Sedang kesalehan berkaitan dengan kehidupan rohani secara menyeluruh. Nah, kesalehan atau kehidupan rohani yang sehat menandakan adanya ketaatan kepada Tuhan. Dan ini berdampak pada relasi. Ya, bersama dengan Tuhan secara intim akan menolong kita hidup dalam jalur kehendaknya dan akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam pencobaan. Nah, coba sekarang saya langsung masuk ya ke dalam kekudusan. Nah, hampir setiap pasangan yang tengah berpacaran saya kira harus bergumul menjaga kekudusan. Kendati kita tahu batas yang tidak boleh dilanggar, tetap saja godaan untuk melanggarnya lebih besar daripada pengetahuan itu sendiri. Jadi pada akhirnya seringkali kekudusan lebih merupakan proses jatuh bangun ketimbang kemenangan yang permanen. Nah, sungguh pun demikian kita ini nih tetap harus mengusahakannya sebab kekudusan berhubungan erat dengan kehendak Tuhan sendiri.
Kegagalan kita menjaga kekudusan mengakibatkan kejatuhan kita ke dalam dosa seksual, yaitu perzinahan. Dan sebagaimana kita ketahui, dosa berakibat serius pada relasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi kita mesti menyadari ya bahwa kekudusan berkaitan erat dengan Tuhan dan pertanggungjawaban kita kepadanya. Nah, di samping itu, ya kekudusan ternyata juga berhubungan erat dengan relasi itu sendiri. Hilangnya kekudusan pada masa berpacaran seringkali memang menimbulkan dampak yang panjang pada relasi bahkan setelah pernikahan. Iya, seringkali kan yang menjadi patokan atau yang menjadi panutan itu adalah orang lain juga berbuat seperti itu kok. Pasangan lain juga seperti itu. Sehingga mereka tidak terlalu merasa penting untuk menjaga kekudusan itu. Ya, ini memang udah menjadi masalah di kalangan para remaja dan pemuda ya Pak Gunawan. Jadi ya susah memang untuk menjaga kekudusan dewasa ini. Nomor satu ya karena inilah perilaku teman-teman yang kita kenal juga. Maka ya nomor satu penting ya kita itu dikelilingi oleh teman-teman yang kudus, yang seiman dalam Tuhan, sehingga kita mendapatkan ya kekuatan untuk hidup kudus juga. Namun ya kita ya nggak boleh ya berkata bahwa ya karena yang lainnya juga melakukan, ya udahlah saya juga lakukan. Jangan, sebab sekali lagi apa yang kita lakukan ini berkaitan langsung dengan Tuhan. Ini sebuah dosa dan berdampak serius pada relasi kita itu. Iya. Apa Pak dampaknya di dalam relasi pernikahan? Sekurang-kurangnya ada 4 Pak Gunawan. Yang pertama adalah acap kali hilangnya kekudusan berakibat hilangnya respek atau penghargaan, baik pada diri pasangan atau diri sendiri. Jadi ada sesuatu yang sakral tentang hubungan seksual yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar, namun tertangkap oleh batin dan naluri. Seks sebelum nikah membuat kita memandang pasangan dan diri sendiri dengan pandangan yang berbeda, yaitu tidak lagi sehormat dulu. Jadi kita ya mesti menyadari begitu kita melakukannya, rasa hormat itu akan mulai menyusut. Walaupun itu dilakukan atas dasar suka dan suka, Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi nggak akan sama. Bagaimanapun juga, sebab sekali lagi ada sesuatu yang sakral di dalam hubungan seksual itu sendiri. Kalau dilakukannya dalam pernikahan, maka kesakralannya tetap ada. Di luar pernikahan, kesakralannya akan turun. Iya. Hal yang lain apa Pak? Begitu relasi berpacaran beranjak masuk ke ranah seksual, nah berubahlah relasi itu menjadi sebuah relasi yang tidak aman. Bila pada awalnya relasi itu memang kurang kuat, nah udah tentu dampak goncangannya lebih terasa. Tapi kalaupun relasi itu kuat, begitu terjadi hubungan seksual, relasi itu tidak akan sekuat dulu lagi. Hilangnya kekudusan berakibat pada hilangnya rasa aman. Ya, membuat kita posesif lah, kita takut kehilangannya lah, kita nggak ada lagi kepercayaan kepadanya, sebab kita takut dia akan mengulang perbuatan itu kepada orang yang lain, atau dia sekarang akan meninggalkan kita. Jadi, sekali kita melakukannya, relasi kita nggak akan lagi seaman dulu. Tapi untuk meninggalkan ini kalau dari pihak wanita, saya rasa dia akan pikir-pikir gitu Pak Pol. Kalau yang pria memang bisa saja meninggalkan begitu saja, tetapi yang wanita untuk meninggalkan ini, dia harus berpikir 2-3 kali gitu Pak Bos. Betul. Jadi memang kecenderungan untuk lebih posesif akan lebih kuat. Rasa nggak aman juga akan makin tidak kuat. Jadi sekali lagi, relasi yang tadinya baik atau sehat, di mana banyak hal bisa dikerjakan dan ditumbuhkan, sekarang terhalang. Gara-gara muncul keposesifan dan muncul rasa nggak aman yang kuat. Ya, yang ketiga apa Pak Bos? Relasi berpacaran yang terisi oleh kontak seksual pada akhirnya menjadi relasi yang stagnan, alias tidak bertumbuh. Pertemuan demi pertemuan akhirnya diisi oleh hubungan seksual, dan ini mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menumbuhkan relasi. Jadi aspek lain dalam relasi gagal bertumbuh sebab konsentrasi utama ada pada hubungan seksual saja. Nah, jadi dengan kata lain, akhirnya relasi ini menjadi relasi yang lemah. Padahal biasanya hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah itu bukan hanya dilakukan sekali, bisa berkali-kali Pak Bos. Betul sekali. Jadi dengan kata lain, ya kalau memang terus-menerus dilakukan dan dilakukan,
benar-benar konsentrasi relasi itu bergeser dah. Nggak ada lagi pada hal-hal yang lain, tapi hanya pada seks saja. Sehingga akhirnya relasi itu nggak berkembang. Ya, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apa masih ada hal lain Pak yang perlu kita bicarakan? Yang terakhir adalah hilangnya kekudusan, menyebabkan hilangnya kesempatan untuk memulai proses penyesuaian dan penyelesaian ketidaksesuaian atau konflik. Hubungan seksual di masa pranikah membuat kita terfokus hanya pada kepuasan jasmania. Dan ini membuat kita melupakan masalah yang ada atau membuat kita terlena sehingga luput ya mendeteksi masalah yang berpotensi muncul. Nah, setelah menikah baru kita terkejut menemukan begitu banyak ketidakcocokan di antara kita. Alhasil ya konflik terus-menerus terjadi dah setelah kita menikah. Ya, jadi walaupun hubungan seksual itu juga merupakan salah satu bentuk relasi, tetapi kalau itu dilakukan sebelum mereka resmi menikah, ini malah menimbulkan hal yang negatif, Pak Paul ya? Betul sekali, makanya Tuhan melarangnya dan apa yang Tuhan larang udah tentu adalah baik. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan untuk ini? Saya bacakan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi jelas firman Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup cemar, tapi untuk hidup kudus. Dan ternyata hidup kudus mempunyai begitu banyak faedahnya pada relasi pernikahan kita kelak. Ya, perbincangan ini memang belum selesai Pak Paul, dan kita berharap para pendengar kita akan mengikuti perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Tapi terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara